Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Rabu 7 Juli 2021, bersama saya Asli Natasha. Sahabat Kompas TV, di berita pertama Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang tersangka dari 2 perusahaan karena terbukti melanggar aturan selama masa PPKM darurat. Kedua perusahaan yaitu dari PT DPI dan PT LMI yang diketahui tetap berlakukan WFO bagi karyawannya. Kedua perusahaan disebutkan bukan termasuk kategori perusahaan esensial ataupun kritikal. Hingga kini aparat kepolisian masih dalami untuk melengkapi barang bukti dan pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa ini. Tersangka disangkakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit dan Pasal 14 Ayat 1 Junto Pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah. Hasil operasi justisi sejak Senin dan Selasa, karena ini bersama-sama dengan TNI dan Polri dan juga pemerintah daerah, ada sekitar 103 perusahaan yang non-esensial, non-kritikal yang berhasil ditindak oleh dalam rangka operasi justisi. Disegel sementara oleh pemerintah daerah. Kemudian Satgas Gakum kemarin sudah melakukan pengecekan, sekarang pun masih berjalan terus selama operasi Aman Nusa 2 atau PPKM darurat ini. Kemarin kita mengamankan ada 2 perusahaan, mungkin sempat viral di media sosial. Ya, sempat Pak Gubernur menegur langsung pimpinan perusahaan tersebut, padahal dia adalah non-esensial dan non-kritikal. Yang pertama, ini PT DPI yang beralamat di Jalan Tanah Abang 1 nomor 27 Jakarta Pusat. Ini berhasil kita mengamankan, sudah ditetapkan sebagai tersangka ada 2. Di TKP ini kita amankan adalah ada 9 orang, pada saat itu kita lakukan pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka ada 2. Yang pertama adalah inisialnya RRK, laki-laki, dia adalah direktur utamanya. Kemudian yang kedua adalah AHV, ini manajer HR dari PT DPI. Nah, ini 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua adalah di PT LMI, alamatnya Gunung Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat. Di sini di TKP kedua kita mengamankan 5 orang itu, kita pada saat itu kita lakukan pendalaman pemeriksaan dan kita tetapkan sebagai tersangka seorang perempuan inisialnya adalah SD. Dia adalah CEO-nya dari PT LMI ini. Kita masih melakukan pendalaman terhadap kedua PT ini, juga masih melakukan pemeriksaan, pengawasan. Tim Satgas Gakum ini masih bergerak terus, karena memang sudah banyak beberapa laporan dari warga yang melihat langsung ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang non-esensial dan non-kritikal yang masih buka. Makanya ini yang laporan-laporan dari masyarakat inilah yang kami perlukan untuk bisa membantu kami, ya, dalam hal ini Satgas Gakum untuk bisa bergerak terus. Sahabat Kompas TV, di berita kedua, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edi Baskoro atau Ibas, mengatakan bahwa tak ingin Indonesia sampai disebut sebagai bangsa gagal atau failed nation. Dalam pernyataannya, Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi COVID-19. Tanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar menilai istilah failed nation yang dilontarkan Ibas tidak tepat. Pernyataan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia mengarah kepada negara gagal atau failed nation, saya kira itu pernyataan yang tidak pada tempatnya ya. Kenapa? Karena saat ini kita semua sedang bekerja keras. Ya, pemerintah membuat kebijakan PPKM darurat,
kemudian pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, pada saat yang bersamaan mencoba untuk memulihkan ekonomi, penanganan kesehatan pun juga dilakukan sedemikian rupa. Bahkan seharusnya kita empati terhadap para tenaga kesehatan yang sekarang ini bekerja keras menyelamatkan nyawa, melayani masyarakat yang sedang mengalami COVID-19. Saya kira pemerintah tidak diam, ya. Semua masyarakat sekarang sedang bahu-membahu, ya. Oleh karena itu, yang terbaik bagi saya sekarang ini adalah menumbuhkan optimisme, ya, menumbuhkan semangat bagi masyarakat agar terus memiliki kerja keras, gotong royong, memberikan kontribusi yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir pasca bentrok pengemudi ojek online dengan kelompok debt collector di Sawah Besar, hingga kini kepolisian masih terus lakukan penyelidikan untuk mengungkap motif penyerangan tersebut. Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online terlibat bentrok dengan kelompok debt collector Mata Elang. Kepolisian juga sempat lepaskan tembakan peluru hampa ke udara untuk membubarkan massa. Kapolsek Sawah Besar jelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 4 saksi dan amankan 2 kendaraan bermotor dari tempat kejadian perkara. Motif penyerangan diduga karena adanya kesalahpahaman antara pengemudi ojek online yang menganggap adanya penarikan motor oleh debt collector. Ya, untuk kejadian kemarin antara kedua belah pihak kita tangani ya. Ada TKP pengerusakan serta ada pemukulan di situ. Ini sedang kita tanganin, saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dan ditangani juga oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Ya. Dan kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa tidak ada aksi premanisme dan tidak ada aksi main hakim sendiri. Apabila ada, kita akan lakukan penindakan serta kita tangani dengan profesional. Ini sesuai hasil pemeriksaan tadi malam, ya, artinya ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak, ya, terkait dari pihak ojol. Di situ ada beranggapan bahwa ada penarikan, tapi hasil keterangan dari pihak Mata Elang bahwa di situ mereka tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini sedang kita dalami. Ya, yang pasti ini terjadi salah paham antara kedua belah pihak. Nah, ini masing-masing sedang dalam pemeriksaan dan sedang kita dalami. Untuk perkembangannya akan kita update. Dari unit Reskrim Polsek Sawah Besar sudah ada 2 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk dari Satreskrim, kalau tidak salah ada 2 saksi juga yang tadi malam kita sudah melakukan olah TKP langsung di TKP, dan ada 2 motor yang dilakukan pengerusakan sudah kita amankan juga di Polsek Sawah Besar, dan ada serpihan-serpihan pecahan kaca sudah kita amankan sebagai alat bukti dalam TKP pengerusakan. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai bertemu di Top 3 besok. Sampai jumpa.